Halo Barogenians, kali ini aku akan memberikan tutorial cara untuk membuat koleksi. Item koleksi digunakan untuk mengelompokkan nama-nama item yang memiliki karakteristik yang kita inginkan atau sama. Nah, pertama-tama kita buka peramban Chrome, lalu kita ketikkan website iSeller. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan email dan juga password untuk setiap toko. Setelah selesai, kemudian klik login. Selanjutnya kita pergi ke menu katalog, lalu kita klik menu koleksi, kita klik tambah koleksi. Nah, di menu tambah koleksi ini ada informasi umum yang perlu kita isi, yaitu judul koleksi dan keterangan. Misalkan kita akan membuat koleksi Wardah Color Fit dan si Defense Series. Di sini ada dua opsi yang bisa kita pilih, yaitu memilih produk secara otomatis berdasarkan suatu kondisi atau secara manual. Kalau kita pilih yang secara manual, berarti kita akan menambahkan satu persatu item produk ke dalam koleksi. Misalnya, kita ketik color fit. Maka akan keluar nama dari Wardah Color Fit, jadi kita harus menambahkannya satu persatu. Kita klik Wardah Color Fit Cream Blush 01 Sand Coral 3 gram. Lalu kita ketik ulang Color Fit. Kita klik yang Wardah Color Fit Last Day Lip Paint 01 Peach Steel Drop. Seperti itu. Jadi, cara ini tuh kurang efektif untuk membuat item koleksi. Maka dari itu kita lebih sering yang menggunakan dengan cara yang otomatis. Nah, di sini tuh ada perbedaan antara fitur semua kondisi dan kondisi. Untuk itu, kita kenalan dulu nih dengan fitur yang ada di bawahnya. Kita klik tambah pilihan. Di sini ada pilihan kolom untuk disaring. Nah, di sini ada judul produk. Judul produk itu nama produk. Kalau misalkan tipe produk itu brand. Jadi brand Biodev, BV, Kristallur, dan lain sebagainya. Kalau misalkan vendornya iSeller, Paragon, dan Parama. Kemudian harga, itu kita tulis berdasarkan harga. Kalau tag, ini biasanya lebih sering kita gunakan untuk mencari item NPD atau New Product Development. Kalau untuk berat, itu kita sortir berdasarkan berat. Kalau nilai varian, berdasarkan nilai varian. Nah, yang sering banget kita gunakan itu yang judul produk. Di sini ada operator sama dengan, tidak, berisi, dan tidak berisi. Bedanya apa? Kalau misalkan kita menggunakan yang sama dengan, misalkan kita mau cari Wardah Color Fit Cream Blush 01 Sand Coral 3 gram. Kita klik simpan dulu. Kalau udah muncul notifikasi ini, artinya koleksi tersebut sudah berhasil disimpan. Kalau kita pakai yang sama dengan, dia tidak muncul di koleksi ini. Kenapa? Mungkin ada kesalahan penulisan untuk huruf kapital dan juga kurang lengkap. Jadi operator sama dengan ini sangat sensitif. Jadi kita harus menuliskan nama produk selengkap mungkin dan sedetail mungkin dan sesama mungkin dengan yang ada di sistem. Cara ini akan menyulitkan kita untuk mencari produk. Oleh karena itu kita menggunakan yang berisi. Kalau kita menggunakan yang berisi, kita cukup tulis kata kuncinya aja. Misalkan kita mau cari semua koleksi yang mengandung kata color fit. Kita tulis color fit. Kita klik simpan. Di sini akan terlihat semua produk yang mengandung kata color fit. Nah, terus bedanya apa sih kalau yang tidak sama yang tidak berisi? Jadi bedanya adalah kalau misalkan kita klik yang tidak, semua produk yang tidak mengandung kata color fit itu akan keluar di sini.
sama halnya yang tidak berisi. Jadi itu perbedaan antara berisi dan tidak berisi. Oke, yang selanjutnya yaitu apa sih perbedaan antara semua kondisi dan kondisi. Misalnya nih, kalau kita mau buat berisi color fit dan juga si defense. Terus kita klik simpan. Nah, di sini itu tidak ada produk di koleksi ini. Artinya apa? Tidak ada nama produk yang mengandung kata color fit sekaligus juga mengandung kata si defense. Jadi fitur semua kondisi ini mengharuskan satu produk itu memiliki dua kriteria color fit dan si defense. Kalau misalkan kita pakai yang kondisi ini artinya apa? Yaitu jika produk itu memenuhi sebagian syarat ataupun semua syarat. Jadi kalau misalkan ada produk yang mengandung kata color fit dan ada produk lain yang mengandung kata si defense, dia akan keluar di sini. Kita coba klik simpan. Nah, di sini dapat kita lihat ada produk color fit dan juga ada produk yang mengandung kata si defense. Jadi dia ketika memenuhi sebagian dari syaratnya aja tuh sudah pasti keluar di item koleksinya. Jadi itu perbedaan antara fitur semua kondisi dan kondisi. Nah, terus di sini itu ada toggle bar dari status. Jadi kalau kita nonaktifkan, dia tuh nggak akan terlihat di sistem POS toko. Kalau misalkan kita aktifkan, dia akan terlihat. Nah, biasanya kalau untuk fitur status dan tampilkan ini tidak perlu diutak-atik, cuma aku akan jelasin satu persatu. Kalau toggle bar yang toko online itu kita bisa aktif dan nonaktifin. Kalau misalkan dia aktif, dia akan terlihat. Kalau misalkan dia nonaktif, dia nggak akan terlihat di toko online. Sama juga yang di bagian POS. Nah, untuk terlihat pada waktu tertentu itu berarti settingan untuk tanggalnya dia akan terlihat di tanggal berapa di sistemnya. Cuman untuk ini tuh biasanya kita nggak sering gunain ini. Nah, untuk kita membuat settingan di mana koleksi ini hanya terlihat di outlet tertentu, kita nonaktifkan toggle bar semua outlet, terus kita tulis nama outletnya. Jadi koleksi ini hanya terlihat di satu sistem nama outlet itu. Kalau untuk semuanya kita nyalakan toggle barnya. Terus di sini ada fitur lain, gambar, di mana kita bisa memberikan gambar. Kita langsung upload, di mana gambar ini nanti bisa berisi mungkin katalog dari promosi atau katalog dari promosi atau produk yang akan jadikan koleksi untuk mempermudah visualnya aja sih. Tapi biasanya nggak sering digunakan. Terus ini kita klik yang simpan. Lalu kita ke menu koleksi lagi. Nah, di sini udah terlihat ini koleksi yang sudah kita buat, kemudian ini kondisi yang sudah kita buat juga. Kalau di sini ada toggle barnya masih berwarna biru, berarti koleksi ini terlihat di semua toko. Di sini juga ada pengurutan koleksi. Di sini kita bisa ngurutin koleksi berdasarkan abjad, tanggal dibuat koleksi, dan secara manual. Kemudian di sini ada filter saring, di mana kita bisa menyaring itu berdasarkan jenis koleksinya, itu yang manual atau yang otomatis, atau mungkin bisa menyaring berdasarkan tampilan. Dia bisa tampilkan di POS atau di online store. Terus ada berdasarkan toko, misalkan toko MDS atau di outlet tertentu aja.